Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa melanjutkan ngaji di malam hari ini. Ngaji filsafat malam hari ini merupakan edisi yang ke 400 berapa ya? 948. Ya, malam hari ini kita akan ngaji tentang cara pandang yang berbeda. Diawali dari tema wani ngalah. Bukan wani piro, tapi wani ngalah. Baik, kita mulai saja ngaji filsafat malam hari ini dengan sama-sama baca suratul Fatihah untuk teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Farudin Faiz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita mulai dengan tema yang baru. Ini bulan ini kita ada tema yang menurut saya sudut pandang yang berbeda, atau mungkin mudahnya sudut pandang yang unik. Ada cara berpikir yang seperti ini. Jadi bulan ini kita memperkaya perspektif. Siapa tahu ada perspektif-perspektif yang cocok untuk situasi hidup kita saat ini. Siapa tahu ada yang sesuai. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Diingat-ingat ngaji kita tetap ya, algoritmanya kita belajar bersama. Hanya kebetulan saja kalian malas membaca, saya yang membacakan. Saya dengan kalian itu ya akadnya kita ini teman belajar saja ya. Sama-sama belajar. Bismillah, malam hari ini kita belajar filosofi hidup Jawa. Yang mungkin kalau untuk era modern kontemporer teman-teman agak merasa aneh ya. Hari ini kan zaman kompetisi, zaman orang berebut untuk menang. Saya yakin hampir semua orang siap kalau untuk menang, untuk sukses. Sementara kita di Jawa ada filosofi yang menarik. Berani ndak teman-teman mengambil filosofi ini? Istilahnya menarik. Wani ngalah. Wani itu berani, ngalah itu mengalah. Jadi dari istilahnya saja agak menantang. Berani ndak kalian mengalah? Ya tentu saja setiap filosofi ada konteksnya, ada situasi yang melatar belakanginya. Jangan kesusu dibantah. Kita selami dulu apa maksudnya, apa maknanya. Saya awali dari sini. Ini tembang mijil. Istilah wani ngalah dari tembang ini. Tembang mijil itu kalau dalam beberapa sumber disebut yang mengarang tembang mijil itu Kanjeng Sunan Kudus. Tembang ini terkenal sekali. Sayangnya saya tidak bisa mocopatan. Kalau ada yang pinter mocopatan boleh bantu saya membaca tembang ini. Jadi ini salah satu rumusnya orang Jawa untuk hidup mulia. Dedalane guno lawan sekti, kudu andap asor, wani ngalah luhur wekasane. Tumung kula yang yen dipun dukani, bapang den simpangi, ana catur mungkur. Ini tembang ini mengajarkan kita untuk menjadi orang berguna dan sakti.
dalane guna lawan kesaktian. Di situ udah harus diterjemahkan kalian bisa jalan di atas air apa terbang apa-apa, ndak begitu. Mungkin lebih pasnya sakti itu punya keterampilan-keterampilan, punya keahlian-keahlian. Kalau orang Jawa kan ilmu itu ada hierarkinya. Salah satunya ada kanuragan, ini kasekten. Yang kalau zaman sekarang mungkin penerjemahannya kita bisa apa, punya skill apa, punya keterampilan apa. Kan ada, mungkin pernah saya sampaikan juga ya, tataran ilmunya orang Jawa itu. Yang paling awal namanya kanoman. Kanoman itu kita menuntut ilmu level pengetahuan-pengetahuan dasar untuk hidup. Kalau sudah kanoman nanti baru kanuragan. Keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Kalau sudah kanuragan nanti ada kadunyan. Kadunyan ini nanti berhubungan dengan karir. Bagaimana kita memenuhi hidup. Nah, kita juga harus tahu ilmunya. Kalau sudah sukses di kadunyan, kita perlu naik juga ke level yang lebih tinggi, namanya kasepuan. Puncaknya keilmuan Jawa namanya kasampurnan. Bandingkan leveling ini dengan kalau di tasawuf itu ada syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ya itu nanti kapan-kapan kita bahas ya. Kalau saya jujuk ke situ kalian nanti tiba-tiba pengen jadi wali. Kita awali dari yang basic dulu, menata mental kita dulu. Antara lain lewat latihan ngalah ini. Jadi dedalane guna lawan sekti, jalannya kita jadi manusia yang berguna dan sakti. Di situ saya terjemahkan sakti itu berkualitas. Karena keterampilan kita yaitu kudu andap asor. Dasarnya ini. Andap asor itu rendah hati, sopan santun. Jadi adab dan akhlaknya dikedepankan. Itu kalian akan jadi orang berguna dan berkualitas. Jadi ndak kesusu sombong. Ndak kesusu merasa bisa, merasa besar. Wong apalagi ini masih tahap belajar. Terus rumus pertama itu kudu andap asor. Rumus kedua berani mengalah, wani ngalah, luhur wekasane. Orang-orang yang wani ngalah itu pada akhirnya akan menemukan kemuliaan. Ini nanti ada ureannya panjang tentang wani ngalah ini nanti. Pokoknya diingat-ingat dulu, berarti caranya jadi orang berguna dan berkualitas itu selain akhlak adab harus berani mengalah. Biar nanti mulia. Maka kata-kata wani ngalah luhur wekasane itu jadi semacam peribahasa, jadi semacam kata mutiara dalam budaya Jawa. Tumung kula yen dipun dukani. Menunduklah jika dimarahi. Ya, dimarahi itu setara dengan dinasehati, diingatkan. Mungkin saja kita tidak cocok, tidak sesuai, tidak pas dengan peringatan-peringatan yang diberikan, kemarahan yang dilontarkan. Tapi jangan bantah dulu. Menunduklah. Jadi ini lanjutannya mengalah. Tadi mengalah itu kan kesadaran bahwa mungkin saja saya salah, mungkin saja saya keliru, bisa saja dia yang lebih cocok dan lain sebagainya. Maka tumung kula yang dipun dukani, babang den simpangi. Kalau ketemu hal-hal yang buruk, angkara murka termasuk, menghindarlah. Kenapa harus dihindari? Ya, jangan nyoba-nyoba, kalian masih belajar. Jangan jajal-jajal, nyoba-nyoba kalau itu jelas sesuatu yang buruk. Pak, saya mau ngetes, saya ini kuat enggak ya menghadapi godaan? Nanti saja kalau sudah sakti. Kalau sekarang jangan. Kalian masih di tahap belajar, jangan nekat. Jadi itu yang dimaksud babang den simpangi.
Ingin tahu saja kok Pak, ingin ngincipi sebentar rasa, enggak, ojo wis stop, minggir dulu. Jadi itu yang dimaksud bapang dan simpangi, kalian belum tangguh. Baru termasuk yang terakhir, ono catur mungkur. Ada pembicaraan, maksudnya pembicaraan yang tidak perlu minggir saja juga. Mungkur itu menjauh. Jangan ikut-ikutan, apalagi kalian bukan ahlinya. Tidak ngerti bidang itu. Tidak tahu duduk permasalahannya, wis kamu mungkur saja. Hari ini kan semuanya terjun masuk ke wacana yang dia tidak paham, tidak ngerti. Yang penting ramai Pak. Semua orang ingin ikut ngomong, baik yang ahlinya maupun yang tidak ahlinya. Yang ahlinya sih mending, yang tidak ahlinya itu loh, kalian ngomong apa. Nah, kalau di sini dinasihati, kalau ingin jadi orang berguna dan sekti, ono catur mungkur, minggir dulu, bukan apa-apa, biar nggak nambah masalah. Kita ini masih di tahap belajar. Nanti kalau sudah ahlinya, kalian masuk dengan mantap memberi solusi. Karena kalau yang bukan ahlinya masuk dengan mantap, akhirnya nambah masalah. Kadang-kadang barang tidak ada apa-apa, begitu kalian komen sekarang ada masalah. Nah, ayo kita belajar malam hari ini kita belajar salah satunya saja ya, wani ngalahnya. Ini kalau diomongkan pendek, simple, tapi dijalankan tidak gampang, karena hari ini mental kita itu mental pertandingan. Siapa kalah, siapa menang. Sekedar tempat duduk untuk ngaji ini kan kalian juga rebutan tuh. Mesti nomor 1 dipilih yang ada sendenannya. Mengapa sih orang itu kok disarankan mengalah? Kira-kira filosofi apa yang melatar belakanginya? Yang pertama, orang Jawa punya filosofi, ini dulu pernah kita bahas juga, memayu hayuning bawono, mengidealkan hidup kesemestaan yang harmonis, tidak saling nabrak, tidak saling balapan, apalagi saling jegal. Kalau bisa hadir kita, itu kalau diterjemahkan letterlek itu, memayu itu memperindah, mempercantik. Mempercantik hayuning bawono, indahnya alam semesta. Bawono itu sudah indah, kehadiran kita semoga menambah indahnya atau menegaskan keindahannya. Dan itu sulit kalau mindset kita mindset menang kalah. Mindset kita harus mindset harmonis, saling mendukung, saling menguatkan. Jadi kalau jegal-jegalan, ya akhirnya kita relakan saudara kita jelek, saudara kita buruk, saudara kita jatuh. Yang penting aku kelihatan baik, aku kelihatan unggul. Atau balapan, atau saling jegal. Di titik ini, maka filosofi wani ngalah tadi jadi relevan. Baik, yang kedua, ini juga termasuk yang diomongkan enak, tapi kita sadar tapi tidak operatif. Kesadaran bahwa kalau sudah rezeki, ya tidak akan pergi dari kita. Hidup ini kita masing-masing sudah ada jatahnya. Jadi kesadaran ini kalau ada dalam diri kita, mengalah itu lebih mudah. Jadi kita tidak akan tergoda untuk berkompetisi apalagi secara curang. Yang ketiga, ini nyambung memayu hayuning bawono tadi, orang Jawa itu sangat mengutamakan solidaritas sosial. Kerukunan, keguyupan itu jadi nilai yang sangat diutamakan. Nah, kalau kita filosofinya kebersamaan, nanti tabrakan dan saling jegalnya mesti agak berkurang. Jadi mengutamakan solidaritas sosial.
Terus yang keempat, jiwa mengalah itu bisa tampil dengan mindset, apa sih dunia ini? Ada yang lebih hakiki yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau sekedar kejayaan duniawi, kemewahan duniawi, kesuksesan duniawi, monggo saja. Saya tidak rebutan. Ini mindset kesadaran bahwa ada yang lebih hakiki dalam hidup ini. Jangan sampai dibalik. Harusnya dunia adalah bekal kita untuk akhirat yang lebih hakiki. Kalau dibalik nanti yang akhirat kita korbankan demi kejayaan duniawi. Kemudian ini juga kuat di Jawa, rasa malu dan harga diri. Malu kalau saya ini kelihatan kemerungsung sekali, kelihatan semangat sekali mengejar yang duniawi. Orang bisa jadi orang baik itu antara lain karena masih punya rasa malu. Yang terakhir, kenapa orang Jawa mudah mengalah? Karena dalam tradisi dan cara pandang Jawa, manusia itu disarankan memperbanyak tirakat. Jadi ini menarik. Tirakat itu semacam kalau ada yang pahit dan yang menyenangkan, saya pilih yang pahit dulu demi kesenangan yang lebih panjang. Itu logikanya orang tirakat. Seperti orang puasa. Saya punya uang sih, makan sehari 3 kali bisa, tapi saya milih puasa saja, biar nanti bisa buka puasa. Ya istilah tirakat mungkin dekat dengan bahasa Arab, meninggalkan. Meninggalkan kan bukan berarti tidak punya, saya punya, cuma saya hindari dulu. Itu tirakat. Tirakat itu adalah latihan. Dalam rangka apa? Ya biar kualitas diri kita tambah meningkat. Orang itu kalau sudah latihan kan terus tambah tangguh. Latihan apa? Latihan tidak tergoda oleh hal-hal duniawi. Baik, jadi mengalah di antara filosofinya adalah tirakat dalam rangka melatih diri kita.